Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan mata kuliah uji tuntas dan legal opinion ya, atau legal opinion dan uji tuntas. Baik, ini pertemuan kita yang sudah beberapa kali ya. Ini via online seperti biasa melalui video metode asinkronus. Saya akan memberikan link ini kepada Komting. Absensi 3 hari, jangan lupa tuliskan di kolom komentar nama lengkap dan NPM. Kemudian tolong nanti di like dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, ini kita membahas mengenai perbedaan antara uji tuntas dan legal opinion. Semoga semuanya sehat ya. Ini hujan terus nih hari ini ya. Semoga sehat semuanya. Oke, ini tadi saya baru selesai sholat maghrib, saya langsung buat video. Baik, Bapak Ibu, perbedaan antara uji tuntas dan legal opinion. Jadi uji tuntas itu penelusuran hukum terkait hal yang diperiksa atau terdapat proses pemeriksaan. Kemudian memberikan pandangan hukum atau alternatif yang ada sesuai hukum yang berlaku. Nah, sedangkan legal opinion ini kajiannya terhadap masalah hukum ya, tanpa adanya proses pemeriksaan atau penelusuran. Tapi kalau yang uji tuntas tadi ada pemeriksaan. Ya, legal opinion tidak. Kemudian legal opinion ini untuk menjawab suatu persoalan ya, atau kadang untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi dari perbedaan ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk legal opinion lebih simple ya, karena tidak ada pemeriksaan, tidak ada proses penelusuran ya, seperti legal audit atau uji tuntas. Kemudian Bapak Ibu, persamaannya apa? Tadi kan sudah ada kita membahas perbedaan, tentu ada persamaan ya. Persamaannya antara uji tuntas dengan legal opinion yaitu yang pertama, melakukan identifikasi masalah ya. Tentunya masalah hukum ya kan, yang terkait dengan hukum ya, tindak pidana ya. Kemudian yang kedua, mengkaji hubungan antara fakta, masalah dan peraturan hukum yang relevan ya. Kemudian yang ketiga, memberikan analisis hukum. Yang keempat, prinsip keterbukaan dan materialitas. Jadi ini persamaannya. Sama-sama mereka ada identifikasi masalah. Tentu harus ada identifikasi masalah. Sehingga dengan adanya identifikasi kita bisa mengetahui apa sih masalah sebenarnya. Oh, dia terkena ini apa nih? Pidana atau perdata gitu ya. Atau jangan-jangan tun misalnya, ya. Jadi perlu diidentifikasi, ya. Catatannya ada nih. Berdasarkan adanya kesamaan tersebut, maka due diligence ya, atau uji tuntas atau apa namanya tadi? Banyak ini istilahnya ya. Minggu lalu saya udah bahas ya terkait uji kepatutan. Ini ada istilahnya legal due diligence, uji tuntas, legal audit. Ini tergantung mau pakai apa ya. Kadang-kadang saya pakai legal audit, kadang-kadang saya pakai uji tuntas, kadang-kadang saya pakai due diligence ya. Sengaja saya putar-putar gitu. Jadi tujuannya supaya mahasiswanya paham ya. Kalau saya pakai istilah yang berbeda tapi udah maknanya paham. Oh, ini berarti Prof Yasmira mau maksudnya ini gitu ya. Jadi biar terbiasa. Ya, jadi catatannya adalah berdasarkan adanya kesamaan tersebut, maka due diligence ini menginspirasi para praktisi hukum untuk menerapkannya dalam penanganan perkara hukum, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada formatnya, legal opinion atau LO ya. Kita membahas format dulu ya. Format legal opinion atau LO singkatannya secara umum ya, sebagai perbandingan. Jadi kita membahas legal opinion dulu atau legal reasoning ya. Yang pertama ada data sebagai dasar dibuatnya LO. Yang kedua ada fakta hukum. Yang ketiga ada permasalahan hukum. Yang keempat ada analisis hukum. Yang kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Ya, ada catatan tambahan di bawahnya saya buat. Dalam praktek legal opinion ya, diberikan sebagai proposal penanganan perkara. Jika permasalahan cukup serius atau berat, diperlukan pemeriksaan menyeluruh. Jadi, maknanya di sini adalah saya tuliskan perlu dilihat dulu. Ini kasusnya apa?
ya. Makanya saya buatkan di sini dalam praktek legal opinion diberikan sebagai proposal penanganan perkara jika permasalahan cukup serius atau berat diperlukan pemeriksaan menyeluruh, ya. Seperti legal audit ada pemeriksaan, ya. Kemudian ada lingkup ya, due diligence ya dalam penanganan perkara. Due diligence ini uji tuntas ya atau legal audit ya. Sebagai suatu pendekatan. Jadi yang pertama, due diligence ini terkait rencana, transaksi dan tindakan hukum perseroan. Namanya audit ya, ya kan? Ya, terkait apa? Terkait pendirian badan usaha, kemudian pelaksanaan kegiatan usaha, kemudian tindakan korporasi, kemudian ada transaksi yang akan dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, due diligence ini terkait masalah hukum, ya meliputi masalah perdata ya. Kemudian masalah perdata ini terbagi lagi, ada amicable settlement, yang kedua ada litigasi. Litigasi artinya melalui jalur pengadilan ya. Kalau non litigasi berarti di luar dari pengadilan ya. Ini terdiri dari misalnya ada arbitrase ya, kemudian ada mediasi yang terkait apa ya, kalau perkara perdata tentu ada mediasi-mediasi gitu ya untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum dilakukan proses litigasi. Yang kedua ada namanya perkara pidana ya. Ini jenisnya pidana ringan ya dengan syarat-syarat tertentu ya, dan sebelum terbitnya SPDP. Apa itu SPDP? Kepanjangannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Ya, siapa yang mengeluarkan? Ini ada dari kepolisian. Ya, SPDP ini harus ada ketika pihak Polri, ya Juper istilahnya, memberikan berkas perkara ke kejaksaan misalnya. Nanti berkasnya dicek, diteliti oleh jaksa, ketika ada yang kurang, misalnya SPDP-nya belum ada, gitu ya. Kemudian ada lagi syarat-syarat tertentu yang lainnya belum lengkap, maka pihak jaksa itu membuat P18 P19. Artinya berkas perkara belum lengkap, itu maka dikembalikan berkasnya ke kepolisian. Nah, ketika berkas perkara sudah lengkap, maka pihak kejaksaan atau jaksa akan membuat P21 atau istilahnya berkas sudah lengkap dan dilampirkan dengan dakwaan. Dakwaan singkatannya P21. Surat dakwaan P29 ya kodenya. P21 tadi suratnya ya. Bapak sudah lengkap, dilampirkan dengan adanya surat dakwaan yaitu kodenya P29. Wah, ini kenapa Prof Yasmira tahu nih proses teknisnya gitu ya. Nah, karena saya dulu pernah kerja di kejaksaan ya. 8 tahun lah ya saya kerja di kejaksaan ya. Dari sejak kuliah ya S1 ya. Saya kerja di kejaksaan sehingga ya insya Allah alhamdulillah bisa memahami tugas-tugas dari jaksa ya. Buat surat dakwaan saya bisa ya. Kemudian rencana tuntutan P41, buat surat tuntutan P42 ya. Ya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita membahas standar due diligence ya. Ini tapi sebelum kita bahas ini kan terlalu panjang ya saya membahaskannya. Jadi saran saya kita cukupkan dulu malam ini. Saya tadi membahas mengenai perbedaan ya, kemudian persamaan, lalu ada format LO, lalu saya ada membahas lingkup ya, due diligence ya dalam penanganan perkara. Insya Allah minggu depan kita membahas mengenai standar due diligence. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Tetap semangat menjalankan aktivitas. Semoga urusan kita dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.